Puji Bapak Yahweh, kita sudah belajar ya tentang bagaimana hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Daud ya. Daud sebagai orang pilihan Tuhan yang diambil Tuhan, diangkat Tuhan dari seorang gembala kambing, gembala domba. Dengan cara Tuhan, dia bisa diangkat oleh Tuhan dengan sangat luar biasa sehingga dia menjadi seorang raja. Raja yang kedua dari bangsa Israel ya. Dan di sini kita melihat ya betapa campur tangan Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan sudah mau mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa membatalkan. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan izinkan untuk direndahkan, tidak ada sesuatu kuasa yang bisa menahannya. Ya. Nah, di sini kita melihat Roh Kudus yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Senantiasa mengingatkan kita bagaimana supaya kita bisa menjadi sempurna. Ya, seperti yang tadi diberitakan ya. Bahwa kebenaran Tuhan itu sedang diinjeksikan ke dalam darah kita. Sehingga kita kembali memiliki DNA yang murni. Saya tangkap ya, DNA yang murni, DNA yang seperti pada mulanya Tuhan ciptakan. Tetapi bukan lagi DNA Adam yang pertama, tetapi kita memiliki DNA Adam yang terakhir, yaitu Yeshua. Ya. Tetapi seperti yang tadi diumpamakan, ketika kita diinjek oleh firman, kita disuntik oleh firman. Ya, pada awalnya memang kaget ya, sakit. Ya. Tetapi di sini kita melihat kalau kita pasrah ya lama-lama itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Kita harus sangat menyadari bahwa tanpa Roh Kudus, pertama, kita tidak mungkin mengerti firman. Kedua, kita tidak mungkin bisa melakukan firman. Ketiga, tidak mungkin kita bisa mengingat firman. Ya, kalau semuanya ini enggak ada, ketika Tuhan izinkan pencobaan terjadi, ya sudah habis. Ya, kita lupa bahwa ada tertulis. Saya senantiasa ingatkan kepada kita semua. Kita mungkin bisa lupa firman. Kita mungkin bisa lupa janji Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah lupa apapun yang pernah Dia katakan. Termasuk apa yang pernah kita ucapkan. Bisa ditangkap? Ya. Jadi jangan hanya melihat dari sisi Tuhan ya. Kita juga harus melihat dari sisi kita. Saya ini bagaimana? Tuhan itu memang mau memurnikan. Tetapi pemurnian itu tidak akan pernah terjadi kalau terjadi penolakan dari kita. Saya tangkap. Ya. Kalau kita tidak menolak, ya Dia akan bekerja. Tetapi kalau kita menolak, tidak bisa. Jadi itulah bentuk kasih Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa. Ya. Nah, tapi di sini kita melihat bagaimana Daud sebagai contoh. Ya. Dia begitu diberkati oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi seringkali apa yang sudah dinyatakan di dalam awal-awal ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, kemudian juga mereka diberikan tanah yang sudah dijanjikan. Tetapi kita melihat
setelah semuanya itu diperoleh, akhirnya apa? Akhirnya lupa bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Dan kita harus lihat, karena berkali-kali Tuhan ingatkan. Kita lihat dalam Ulangan pasal ke-6. Ulangan pasal 6 ayat kita baca ayat 10 ya, ayat 10 sampai sampai ke 13 kita lihat ya. Ayat 10 sampai 13. Dengar ya. Akan terjadi apabila Yahweh Elohimmu membawa engkau masuk ke negeri yang Dia telah bersumpah kepada leluhurmu, ini Abraham, Yitzhak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak engkau bangun, rumah-rumah yang penuh dengan berbagai barang yang baik yang tidak engkau isi, sumur-sumur yang tidak engkau gali, kebun-kebun anggur dan zaitun yang tidak engkau tanami, dan engkau makan dan menjadi kenyang. Perhatikan, berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Yahweh yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut kepada Yahweh Elohimmu. Engkau harus beribadah kepada Dia. Engkau harus bersumpah demi namanya, dan seterusnya nanti saudara baca. Ini perintah ya. Tapi Tuhan sudah ingatkan, inilah karakter manusia. Setelah mereka dalam berkecukupan dalam hidup, dia lupa. Dia lupa. Tapi jangan lupa bahwa ini memang karakter sejak Adam dan Hawa. Ya, karena itu berani saya katakan, sebagaimana yang Tuhan singkapkan bagi saya pribadi. Kenapa saya katakan ini tidak pernah saya dengar dari siapapun. Karena itu saya berani katakan ini pembukaan Bapak Yahweh bagi saya pribadi. Saya ajarkan kepada saudara dan mungkin saudara yang dengar di luar yang sudah beberapa kali saya petik-petik supaya ingat. Adam dan Hawa, semua orang kalau ditanyakan kapan dia diciptakan, hari ke-6, iya. Semua kan ya katakanlah iya gitu kan. Kalau dia diciptakan hari ke-6, hukum pertama dari Torah, ya, itu hukum pertama ya. Hukum pertama dari Torah, sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1, nah ini hukum pertama yang harus kita lihat. Ya. Ayat ke-28, ini hukum pertama ya, dari hukum Torah, ini yang pertama. Elohim memberkati mereka dan Elohim berfirman kepada mereka. Nah ini firman yang pertama ya. Torah itu adalah aturan, ketetapan dan perintah. Ini yang pertama. Beranak cuculah, berlipat gandalah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini perintah pertama. Tetapi ketika mereka ada dalam zona nyaman. Kenapa saya katakan nyaman? Kan Tuhan ciptakan terus ditaruh di Taman Eden. Semua sudah siap. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan tadi kan. Kamu masuk ke rumah yang tidak kamu bangun. Kamu punya kebun-kebun yang tidak pernah kamu tanami. Nah, begitu juga dengan Adam dan Hawa, semua sudah settle, sudah ada. Nah, zona nyaman ini membuat mereka lupa perintah ini. Ini perintah ya. Mereka lupa perintah ini. Sehingga apabila mereka diciptakan hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Firman Tuhan berkata, 1 harinya Tuhan, 1000 tahunnya kita. Katakanlah ya hari ke-6, hari ke-7 kan, istirahat kan, terus hari ke-8. Kalau mereka diciptakan hari ke-6, ini udah 1000 tahun. Hari ke-7 1000 tahun. Paling sedikit 2000 tahun, bukan 2 tahun ya.
2000 tahun, 2 kosongnya 3 kali, 2000 tahun. 2000 tahun ini diabaikan perintah ini. Kenapa? Karena mereka dalam zona nyaman. Zona nyaman. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan buka penafsiran kita, mereka berumur sekitar di atas 5000 tahun. Ya, di atas 5. Masih enggak itu? Masih ingat ya? Di atas 5000 tahun. Ya, saya nggak tahu. Kayak nggak tahu Sesel Yucu pernah dengar nggak itu? Saya bilang di atas 5000 tahun, pernah dengar nggak itu? Nggak tahu ya. Atau ini saya buka sedikit ya, ini diulang ya. Diulang karena begini. Ketika kita buka aja dalam kitab Keluaran ya. Jadi saya menafsirkan harus berdasarkan ayat, bukan berdasarkan perkiraan, ya, atau ditebak-tebak. Keluaran pasal 12. Nanti dibaca, kita baca mulai ayat 1, ayat 2 lah, atau ayat 1 nggak apa-apa ya. Ayat ke-1 sampai ayat ke-6. Ayat 1 sampai 6. Di sini rahasianya di sini. Kita lihat ya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun di tanah Mesir dengan mengatakan, ini rahasia di sini yang banyak orang tidak tahu. Ya. Bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, nah ini perhatikan ini. Pada hari ke-10, ya, dalam bulan ini setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka menurut keluarga leluhur mereka, seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Perhatikan tadi hari keberapa? Hari ke-10. Kuncinya di situ ya. Kemudian apabila keluarga itu terlalu kecil untuk seekor kambing domba, maka haruslah dia dan tetangganya yang dekat dengan rumahnya mengambilnya berdasarkan jumlah jiwa setiap orang sesuai dengan porsi makannya. Haruslah kamu memperkirakannya terhadap kambing domba itu. Perhatikan ayat ini. Haruslah itu seekor kambing domba yang sempurna jantan berumur setahun. Haruslah kamu mengambilnya dari antara anak domba atau dari antara kambing milikmu. Nah, perhatikan ayat ini. Ini kuncinya lagi. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagimu sampai hari ke-14. Tadi kan hari ke-10 kan. Tapi nggak langsung dipotong. Simpan sampai hari ke-14. Kuncinya di situ. Bisa ditangkap. Ya. Nanti saudara baca semua. Yang Tuhan buka bagi saya dengan cara Tuhan. Kambing domba dipersembahkan berarti ada dosa. Bisa ditangkap. Kenapa? Kenapa hari ke-10? Kenapa hari ke-10? Bisa ditangkap. Penafsiran yang Tuhan berikan bagi saya, pada hari itulah Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Bisa ditangkap. Dia hari ke-6 diciptakan. Ya. Hari ke-7 istirahat. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Berapa hari? 5 hari. 5000 tahun. Bisa ditangkap. 5000 tahun jatuh dalam dosa pada hari ke-10. Tetapi Tuhan bilang, dombanya disimpan dulu sampai hari ke-14. Bisa ditangkap. Satu hari itu 1000 tahun. Hari ke-14 berarti 4 hari. Hari ke-10, ke-11, 12, 13, 14. 4 hari. Antara Adam sampai Yeshua itu 4000 tahun. 4 hari. Bisa ditangkap. Disitulah penafsiran kita bahwa karena domba ini itu untuk semua manusia. Tetapi Tuhan bilang simpan sampai ke hari 14.
Yesua memang dikorbankan setelah 4 hari Adam jatuh dalam dosa. 4 hari berarti menurut hitungan kita hari ke-0. Manusia atau roh Bapa Yahweh ada dalam manusia sampai 120 tahun. Berdasarkan kitab Kejadian pasal 6. Rohku hanya 120 tahun bagi manusia. 120 tahun Yobel kita artikan. Yobel hari pembebasan. Ya, 120 tahun dikali 50, 6.000 tahun. Nah, tapi hari Yesua itu hari ke-4000, hari keempatnya dari tahun 0 ya. Jadi buat kita ini 2000 tahun yang lalu. Bisa ditangkap maksudnya? Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Ya. Dan Tuhan mengingatkan bangsa Israel dalam kitab Ulangan tadi. Karena dalam zona nyaman, Adam dan Hawa lupa apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi ingat, ini karakter manusia. Biasanya manusia kalau dia dalam zona nyaman, ya lupa Tuhan. Yang dia ingat kenikmatan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu dari dunia. Ya. Nah, itu yang diingatkan oleh Roh Kudus. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Karena itu Tuhan menggerakkan saya sebagai pelayan Tuhan, ajarkan tentang Roh Kudus. Ya. Karena Roh Kudus itulah yang mampu mengajarkan kita. Semua apa yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, dia bisa ingatkan. Tapi ya itulah saya katakan beberapa waktu yang lalu kan. Segala sesuatu yang pernah terjadi itu bisa Roh Kudus ingatkan. Bisa ditangkap. Tetapi kalau belum pernah terjadi, apa yang mau diingatkan? Dengan kata lain juga, kalau kita nggak pernah baca firman, ya apa yang mau diingatin, nggak pernah dibaca. Kenapa saya tekankan ini? Karena firman itu kita perlu. Firman itulah pohon kehidupan. Jangan kita pilih kebinasaan yang dipilih oleh Hawa. Pohon kehidupan itulah Yesua. Jangan karena banyak penafsiran di luar, itu pohonnya kayak gini. Itu bukan itu yang Tuhan maksud. Tuhan maksud itulah firman, itulah Yesua. Tetapi sebagaimana dahulu Hawa dan Adam, dia pilih daging, dia pilih kematian, itu yang dia pilih kan. Itu harus pilih, mau pilih Yesua atau mau pilih setan, hanya itu aja. Jadi jangan gambarkan itu buah begini, karena banyak orang menafsirkan seperti itu. Oh buahnya kayak gini, memangnya buah bisa bikin kau hidup? Bukan, kan jelas-jelas Tuhan menggenapi ya, Torah masih tertutup. Tuhan bilang, aku menggenapi, akulah pohon kehidupan, kan Yesua bilang gitu kan. Akulah pohon kehidupan, aku air kehidupan, aku roti kehidupan, dia yang kehidupan. Artinya firman yang harus menjadi makanan kita, pilihan kita. Tapi kan itu terserah. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya nggak bosan-bosan baca firman lah. Kalau nggak baca firman, ya rugi sendiri. Rugi sendiri dan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita baca firman, Tuhan akan ingatkan kan. Ketika kita kayak tadi kesaksian tahun 67, saya ingat benar waktu itu saya masih kecil sih ya. Tapi saya ingat kan ada koran-koran dulu, belum ada HP, masih koran-koran. Bangsa itu diserang luar biasa. Pada akhir peperangan tahun 67, kan masing-masing punya tawanan. Israel punya tawanan, orang-orang musuh-musuhnya. Mereka juga punya tahanan, orang-orang Israel. Ada firman yang digenapi. Satu tawanan orang Israel diganti oleh 1000 apa 1500 orang-orang musuh-musuh Yahudi. 1:1000. Itu kan firman. Itu firman.
Kenapa memang yang berperang itu Bapak Yahweh? Walaupun sekarang ini banyak orang yang seolah-olah lupa. Ya, mengandalkan kekuatan. Tidak bisa. Tidak bisa. Bangsa itu tidak. Kan kitab Amos, saya ingatkan lagi ya. Jelas dikatakan bahwa bangsa ini kalau dia sudah tertanam, tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa mencabut mereka, nggak bisa. Loh itu firman Tuhan, ya kita diberikan iman dan kita melihat bahwa itu memang terjadi. Jadi apapun kekuatan dari luar nggak bisa. Kita lihat dalam Amos pasal 9 ayat terakhir ya, ayat 15. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ini yang ngomong sutradaranya. Ya Bapak Yahweh, aku akan menanam mereka di negeri mereka. Dan mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka yang telah aku berikan kepada mereka. Yahweh Elohim berfirman. Ini Tuhan yang berfirman. Sehingga apabila saudara ingat tadi dalam kitab Zakaria, seluruh bangsa menyerbu Yerusalem. Tidak bisa dicabut. Manusia bisa lupa akan firman, tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Dia punya kuasa untuk membinasakan semua. Ya, termasuk dia nggak sayang walaupun yang menyerbu itu miliaran orang. Dari sekian miliar dia cuma selamatkan 8 orang. Bagi dia nggak sayang memusnahkan semua seluruh dunia untuk menyelamatkan biji matanya. Nah ini kenapa kita harus ingat ini, karena kejadian ini kan sekarang ini sedang terjadi. Serang ini sedang terjadi. Tetapi walaupun di luar sana banyak orang yang bercerita macam-macam, bangsa ini tidak mungkin bisa dicabut lagi. Karena yang ngomong itu sutradaranya, yang punya bumi, yang menciptakan bumi. Lo dia yang ngatur kok. Walaupun negara ini punya nuklir, lo kalau nuklir dimatikan sama Tuhan, tidak berfungsi mau ngapain? Ya mereka bisa pecah-pecah, dimatiin aja, ceklek udah. Lo Tuhan yang punya acara kok. Nggak bisa. Dan itu harus kita ingat. Supaya kita ingat, itulah kita diajarkan supaya kita punya Roh Kudus. Ingat ya, ketika saudara dan saya sudah dibaptis, dikuburkan di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, Bapa Yahweh sendiri, terus kita dicap, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Hanya sekarang masalahnya, banyak orang yang tidak mengerti bahwa dia sudah dimeterai. Sehingga tidak pernah melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan. Akhirnya ya seolah-olah Roh Kudus jauh. Ya, Roh Kudus jauh. Roh Kudus itu ingat ya, Roh Kudus itu kita tidak bisa bagi-bagi. Yang punya hak itu hanya Bapa Yahweh. Tetapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita bisa memberitakan firman. Firman yang diberitakan itu kalau kita sudah pernah baca. Ya kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan, apa yang mau diberitakan. Bisa diberitakan, tapi ya ngaco. Salah. Ya, seperti kan sekarang kan banyak nubuatan. Itu nggak dipimpin oleh Roh. Asal ngomong aja. Ya kan terbukti, makanya tadi saya tanyakan tanggal berapa, tanggal 6 kemarin kan. Udah mulai ngomong, itu gak ada Roh Kudus itu. Asal ngomong aja. Nah Roh Kudus itu hanya akan memberitakan sesuatu, dia singkapkan, tapi sudah tertulis. Karena itu dia ingatkan. Dan saya dalam hal ini belajar untuk ada tertulis. Ya. Tetapi penafsiran kita pun bukan berarti sempurna ya, tidak. Berkali-kali saya katakan.
Saya berani menafsirkan itu antara tahun 29 saya sampai tahun 48 masa pengangkatan itu ada tertulis. Saya tidak mau menafsirkan berdasarkan umur. Seperti Mazmur 90 menyatakan umur kami 70 sampai 80. Kalau 70 udah lewat, tambah 48, nah 80 yang belum lewat. Jadi banyak orang di luar sana tahun 2028. Saya tidak mau pakai itu. Kita harus ingat bahwa pernyataan Bapak Yahweh sendiri ya. Bahwa bangsa ini harus menjadi berkat bagi semua bangsa. Itu janji Tuhan. Untuk dia menjadi berkat, maka Tuhan punya kewajiban untuk membuat bangsa ini lebih dari rata-rata. Ya, saya pernah baca dalam satu buku lah, dalam satu literatur, bahwa rata-rata IQ bangsa Israel itu di atas rata-rata orang-orang lain. Karena itu dengan teknologi yang mereka punya sekarang, itu kita nggak usah heran. Karena mereka memang diberi kelebihan dalam segala hal. Dalam segala hal ya. Dalam segala, dan kita lihat itu memang kenyataannya. Semua bangsa memang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, mereka akan menyerbu Yerusalem. Kalau bangsa-bangsa ini berteman, gak mungkin dia serbu. Karena itu memang Tuhan sudah untuk menggenapkan firman-Nya, bangsa-bangsa ini paling sedikit pemimpinnya ya, ditanamkan kebencian-kebencian terhadap bangsa pilihan. Supaya ketika waktunya tiba, mereka akan menyerbu. Karena anak buahnya kan harus ikut perintah bosnya. Tetapi ingat bahwa ya karena mereka tidak percaya firman kan. Nah, kita sebagai umat Tuhan hanya kita bisa mengerti, kita berdoa buat pimpinan-pimpinan kita juga. Jangan kau kutuki bangsa yang diberkati. Kan kepada Bileam juga Tuhan bilang, jangan engkau mengutuki bangsa yang sudah diberkati, nggak bisa. Ketika Bileam ngotot, lidahnya diputer. Bukan mengutuki malah memberkati. Nah, itu kan Tuhan punya kuasa. Jadi kita juga, ya kita sebagai bangsa, bagian bangsa ini, ya doakan aja. Sehingga kita ya paling sedikit saya berdoa supaya bangsa ini pimpinan-pimpinan itu pimpinan yang benar. Pimpinan yang benar biar Tuhan cabutlah seperti bahkan Tuhan binasakan seperti si siapa? Haman. Pada zaman Esther dan Ahasiweros kan. Kan dia punya kebencian terhadap si siapa? Mordekai, bangsa Yahudi kan. Tapi kan dengan cara Tuhan. Bahkan istrinya si Haman sendiri kan bilang, kalau seandainya Mordekai ini orang Yahudi, engkau pasti kalah. Itu tertulis ya, nanti kalau saudara baca itu pasti kalah. Dan memang terbukti kata-katanya, dia sudah nyiapkan gantungan, ternyata buat dia sendiri. Itu kan, kalau bukan Tuhan ya nggak bisa. Nah di sini kita melihat, jangan melihat itu cerita ditulis supaya saudara dan saya ingat bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah yang namanya Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, dia juga sanggup menolong membuat perkara mujizat-mujizat seperti apa yang dialami oleh bangsa ini. Jangan hanya melihat baca gitu aja, enggak. Ya. Karena saya juga berdoa bagi bangsa ini, Tuhan pemimpin-pemimpin yang enggak benar. Yang korupsi, yang koruptor itu. Bahkan yang mau membinasakan umatmu. Biar engkau binasakan seperti yang kau binasakan Haman. Karena mereka nggak benar kan. Jadi kita berdoa karena itu ada tertulis. Bahwa Haman itu dibinasakan karena mereka mau membinasakan umat pilihan. Nah mereka bukan berarti kita jahat sama. Tidak, kita minta sama Tuhan kan. Tuhan yang sanggup.
Kayak ini kan seperti tulah-tulah kemarin kan. Saya nggak takut karena ada tertulis. Kalau engkau beribadah kepada Bapa Yahweh, kata Keluaran 23 ayat 25 dan 26, semua sakit penyakit tidak bisa menyentuh. Tidak bisa. Walaupun banyak orang yang mengutip dari kitab Mazmur, tapi saya mengutip dari Torah. Torah jelas menyatakan. Dan karena Torah kita dilindungi. Walaupun banyak orang lain di luar sana kan, ya gereja-gereja kan banyak tutup. Nah, kita akan mengucap syukur. Tidak sehari pun kita tutup. Kita tetap ibadah. Kita nggak pakai masker. Kenapa kita nggak pakai masker? Bukan sok-sokan. Karena Tuhan kita itu lebih besar dari penyakit itu. Jadi saya bukan mengajarkan asal-asalan, tidak. Karena ada firman yang kita andalkan. Kita lihat dalam Keluaran 23. Ayat ke-25 dan 26 ya. Kamu harus beribadah kepada Yahweh. Ini perintahnya. Kalau kita taat Elohim, maka dia apa? Pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku pasti menjauhkan apa? Penyakit dari antaramu. Ini yang kita imani. Ya. Tidak akan ada yang keguguran dan yang mandul di negerimu. Aku akan memenuhkan jumlah hari. Ini yang kita pegang. Saya tidak memegang seperti kata si Daud dalam kitab Mazmur ya. Walaupun 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menyentuh. Bukan, saya tidak pegang itu. Yang saya pegang Torah. Karena semua yang dikatakan Daud itu dasarnya Torah. Karena itu dengan keyakinan penuh, saya tetap buka. Ya Tuhan yang menjaga. Karena kita beribadah kepada Dia. Dengan cara Tuhan kan. Bukan kita mau sombong-sombongan. Tapi saya mau kasih lihat. Bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Yang bernama Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Manusia bisa lupa akan firman-Nya. Tetapi Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Nah itulah yang kita pegang. Karena itu saya mengajarkan kepada saudara. Ayo belajar. Bagi Tuhan. Kalau orang itu setia dan taat kepada firman. Maka Tuhan akan bela. Tapi bukan saya katakan bahwa yang sekian banyak yang mati itu enggak percaya Tuhan. Kalau memang sudah waktunya ya diapain. Kita nggak boleh menghakimi ya. Saya tidak mengajar saudara untuk kalau memang belum waktunya. Tapi ya bisa aja karena dosa kan justru karena ketakutan ada tertulis. Yang kau takutkan itu yang terjadi. Betul nggak? Nah ini kan bagaimana bisa terjadi begitu? Roh Kudus yang mengingatkan. Ya, Roh Kudus yang mengingatkan terus menerus. Walaupun kadang-kadang seperti contohnya Daud. Dia boleh dikatakan sakit hati dengan Absalom. Ya, karena Absalom ini kan membuat sesuatu yang dalam pandangan matanya tidak benar. Dia bunuh kakaknya sendiri. Tetapi dia bunuh kakaknya karena kakaknya berbuat jahat. Tetapi seharusnya Daud kalau dia ingat nubuatan Natan. Pedang tidak akan menjauh daripadamu. Nah kalau dia ingat itu, dia merendahkan diri bawah kaki Tuhan. Minta kemurahan. Ya, nah itu yang kita diingat oleh Tuhan. Kita belum tentu lebih baik dari Daud. Kalau kita mengalami kejadian seperti itu, mungkin kita bisa mempunyai dendam seperti Daud. Sehingga dia benci kepada Absalom yang membunuh kakaknya. Kakaknya yang dibunuh ya. Tetapi dia bunuh ada sebabnya. Karena adiknya dirusak sama si kakak sulungnya. Ya dari ibu yang beda. Nah kita belajar. Saudara dan saya belajar. Ya. Tapi ingat. Bacalah firman. Yang paling penting 5 kitab yang pertama. Karena dari 5 kitab yang pertama.
Semua yang lain, ya kita percayakan ada berapa? 66 kitab. 61 kitab yang lain, itu patokannya dari yang 5 ini. Bisa ditangkap? Dia tidak mungkin keluar. Karena itu saya katakan tadi, kalau di buku-buku yang muncul sekarang menyatakan bahwa si Ismail ada ketika Yitzhak dipersembahkan, itu nggak ada di Torah. Kalau nggak ada di Torah, jangan saudara percaya, karena ada tertulis dosa itu pelanggaran terhadap Torah. Terhadap Torah. Loh, kalau di Torah nggak ada, kau tambah, pasti dosa, pasti itu deskripsinya dosa itu. Dosa pelanggaran terhadap Torah. Nah, kita belajar. Tetapi banyak orang, terus terang banyak orang yang percaya dengan beberapa buku ini kan. Buku Heno, buku Yasar, ada buku apa lagi itu, ada banyak buku. Kok begitu mudahnya percaya sehingga mengenyampingkan Torah. Padahal 5 kitab ini itu Tuhan yang tulis. Tuhan yang tulis, Tuhan diktekan si Moshe, tulis ini. Nah, Moshe yang tulis 40 hari, 40 malam. Kalau nggak ada di situ kok bisa percaya, gampang banget. Saya sebagai pelayan Tuhan harus berani kalau ada teman-teman pelayan di luar sana, dia mendengar, saya katakan koreksi dirimu. Ya, saya nggak takut karena itu tidak tertulis dalam Torah dan nggak ada ayatnya. Dan saya bisa membuktikan secara matematik. Secara matematik saya buktikan. Saya carikan di peta. Tempat tinggal si siapa? Abraham di mana? Tempat tinggal si Ismail di mana? Saya cari. Kemudian saya cari berapa jaraknya. Jaraknya itu sekitar 150 sampai 200 kilometer. Ingat waktu dulu itu belum ada telepon. Waktu itu jalannya masih hutan. Waktu itu kendaraan belum ada mobil. Nggak ada pesawat. Yang ada itu kuda atau unta. Hanya itu yang ada. Dan Abraham mendapat mimpi atau penglihatan itu pasti malam. Katakanlah ya mungkin tidurnya jam 10, jam 11 dia dapat kan. Perintah. Dan saya menafsirkan. Kalau saudara dapat perintah seperti si Abraham. Kau punya anak satu-satu. Satu-satunya anak ya. Terus Tuhan bilang korbankan dia. Kira-kira Abraham bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Ini anak kok. Memang Tuhan sudah janji kok sekarang sudah dipersembahkan. Saya percaya dia nggak bisa tidur. Karena itu dikatakan firman Tuhan. Pagi-pagi sekali dia bangun. Dia pergi. Bukan karena dia mau cepat-cepat lakukan firman. Bukan karena dia memang gak bisa tidur. Tetapi kedagingan dia kalahkan. Anak ini harus kupersembahkan. Bisa tanggap. Nah jarak yang 150 sampai 200 kilometer. Kuda itu berapa saya belum pernah cari. Coba nanti saya cari ya. Kecepatan maksimum kuda itu berapa. Tetapi itu di trek yang sudah polos ya. Tapi kalau trek yang naik gunung gini, saya tafsirkan 40 km jam itu sudah sangat cepat. Kan dia hutan-hutan masih. Katakanlah 40 km. Kalau jarak 150 sampai 200, itu bisa 4 sampai berapa? 5 jam. 4 sampai 5 jam, sampai sana belum tentu dia ketemu Ismail. Bisa ditafsirkan begitu ya. Belum tentu. Kalau toh dia langsung ketemu Ismail, dia balik lagi udah 10 jam. 10 jam Abraham sudah pergi. Karena itu secara matematis saya bisa buktikan tidak mungkin. Tetapi secara rohani saya meyakinkan itu tidak ada dalam Torah. Dan saya tolak. Saya ajarkan kepada saudara supaya saudara ngerti. Dan kalau ada pelayan Tuhan yang dengar. Jangan tertipu dengan buku-buku yang ngawur-ngawur itu. Ya, kita ini gereja.
gereja ini 66 bagian bunga badam. Nah, kita sudah belajar. Nah, saya harus katakan ini, firman itu harus diingat terus. Kalau enggak kita lupa. Kalau lupa, ya repot nanti. Ya, tapi kan keputusan ada di tangan kita sendiri. Nah, ingat, Roh Kudus itu pertama memang dia ngajarin kita. Supaya apa yang saudara dan saya baca itu, pada saat itu mungkin kita hanya mengerti segitu kan. Tapi kemudian nanti Tuhan buka begini. Bagaimana Tuhan membuka kalau awalnya aja kau nggak punya dasar? Tuhan mau kita mempersembahkan yang terbaik. Yitzhak itu pasti permata yang paling baik. Disitulah Tuhan sedang menguji Abraham. Kalau anak ini diambil, bagaimana reaksi dia? Tetapi di situ kita lihat, Tuhan, Engkau yang beri, silakan aku persembahkan. Sekarang jadi pertanyaan. Berdasarkan itu tadi, kalau itu terjadi pada kita, siap gak? Apa yang paling kita kasih, terus Tuhan bilang, kasih. Mau gak? Jawab sendiri-sendiri. Haleluya.